Iya, itu yang bahayanya yang dilakukan di dalam agama ya. Dalam kita terus terang dalam gereja-gereja yang dibuat oleh orang-orang Kristen ini kan seakan-akan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkenan di hadapan Allah kan. Betul. Apakah itu lewat doa, apakah kita mungkin sekarang tidak bawa binatang, tapi kita berpikir dengan kita berdoa, dengan kita menyanyi, dengan kita mengasihi Allah, kita pikir hubungan kita dengan Allah itu bisa beres begitu. Yeah. Nah, itu nothing ternyata kalau kita lihat di sini. Yeah. Karena sekali lagi, kalau bukan korban yang Allah berikan, maka Allah tidak menengok, ya kan? Saya mau doa sekencang-kencang saya berdoa dengan doa yang paling indah dalam dunia ini, yang orang semua mungkin akan memuja saya. Tetapi kalau bukan korban yang Allah mau, Allah nggak nengok, Pak. Allah nggak nengok. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat. Dengan penuh sukacita kami akan membahas serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Kami sangat menyarankan bagi Bapak Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan dan tentunya Alkitab adalah sebagai dasarnya. Kita akan segera mulai fellowship kita petang ini dengan tema korban. Silakan Pak Yahya. Iya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melihat bagaimana Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir melalui peristiwa-peristiwa, event-event yang terjadi yang sebenarnya semuanya itu memperlihatkan akan Kristus. Ya. Dan di mana Israel diperlihatkan bahwa mereka dibawa ke dalam suatu hubungan dengan Allah, dengan Bapa. Suatu relationship yang sudah ada antara Bapa dan anak, dan orang-orang Israel ini sebagai tubuh Kristus itu, mereka dibawa ke dalam hubungan antara Bapa dan anak itu. Dan hubungan ini tentu saja sangat-sangat eksklusif, ya tidak ada hubungan Allah dengan manusia di luar Kristus itu. Di luar Israel is my son, tidak ada hubungan itu. Dan itu diperlihatkan sekali. Ya, dalam perjalanan mereka, dalam hal-hal yang diperagakan kepada bangsa Israel, yang diperlihatkan bagaimana Kristus itu adalah kehidupan mereka. Kristus itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apakah itu air, apakah makanan, apakah itu minuman, ya, apakah itu juga gunung. Gunung itu diperlihatkan sebagai Kristus. Laut yang dimana mereka menyeberang dari Mesir keluar, meninggalkan Mesir itu juga adalah Kristus. Semuanya gambaran-gambaran Kristus yang diperlihatkan. Demikian juga ketika mereka ada di Gunung Sinai yang terakhir kita sudah bahas, bahwa Allah memberikan kepada mereka hukum-hukum Allah dan juga tabernakel. Ya. Semuanya juga berbicara tentang Kristus. Nah, sekarang ketika kita memasuki kitab Imamat ini, maka banyak sekali orang-orang Kristen sebenarnya berusaha menghindari kitab Imamat ini. Kenapa berusaha dihindari? Karena dalam kitab ini banyak berbicara tentang aturan-aturan yang ada di dalam tabernakel, dalam imamat, ya. Dalam imamat, dalam priesthood atau kehidupan orang-orang Lewi. Ya. Jadi, apalagi banyak juga berbicara tentang korban-korban yang tentu saja kebanyakan orang juga berusaha menghindari karena mereka berpikir tinggal terangkan saja kepada saya bagaimana korban-korban itu, maka saya cukup mendengar dan mengerti. Nah, karena banyak orang menghindari kitab ini, maka saya melihat ini juga salah satu sumber
di mana banyak sekali orang Kristen tidak mengerti arti kata keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan yang mereka mengerti itu justru diterangkan oleh manusia. Bukan mereka melihat dari apa yang Allah peragakan. Karena keselamatan yang Allah peragakan itu baik keselamatan, baik penyucian, baik penebusan, ya, baik pembenaran, itu semua diterangkan di dalam imamat, dalam kehidupan imam. Ya, kehidupan yang memang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang berada di dalam Kristus. Jadi kalau kita tidak melihat realita itu, maka sebenarnya kita tidak memiliki keselamatan yang Allah berikan. Kalau kita tidak mengerti bagaimana Allah menggambarkan keselamatan itu, maka tentu saja kita tidak akan bisa melihat realitanya. Dan kalau kita tidak melihat realita keselamatan itu, maka tentu saja kita tidak mendapatkan keselamatan itu. Seperti contohnya, kalau kita lihat zaman sekarang dalam agama Kristen, khususnya karena ini kita berbicara banyak mengenai hal-hal yang dalam Alkitab, orang tidak melihat mengenai keberadaan Allah. Mereka tahunya Allah itu tinggal jauh di sorga, dan kalau kita mati, kita pergi kepada Allah itu. Dan kalau Allah datang ke dalam dunia ini, dia akan memerintah dalam dunia ini, dan kita akan bersama-sama dengan dia memerintah dalam dunia ini. Mereka tidak melihat Allah itu ada di dalam mereka. Mereka tidak melihat Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Sementara gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama ini, khususnya nanti kalau kita lihat kitab Imamat, itu diperlihatkan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kebanyakan orang Kristen ini menantikan Yesus datang menjemput mereka bertemu dengan Allah, yang selama ini mereka panggil Bapa, tapi tidak pernah bertemu dengan apa yang mereka panggil Bapa itu. Karena apa? Karena Allah itu jauh di sorga bagi mereka. Sebenarnya itu adalah Allahnya teolog. Itu bukanlah Allah yang diperagakan oleh para nabi-nabi, itu bukanlah Allah yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita menyembah Allah yang diajarkan manusia ini, kita tidak pernah bertemu dengan Allah yang dalam Alkitab itu, yang diberitakan dalam Alkitab. Sekalipun kita pakai Alkitab. Karena pemberitaan dalam Alkitab ini berbeda sekali dengan apa yang dijabarkan oleh orang-orang teolog itu. Bahkan berbeda sekali juga yang dijabarkan oleh agama. Agama Yudaisme jelas sekali memperlihatkan perbedaan itu. Bahkan mereka tidak mengenal Mesias, terlebih lagi agama Kristen yang tidak pernah bertemu dengan Mesias itu sendiri, para pendiri-pendirinya. Jadi Allah yang diberitakan atau realita keselamatan, penebusan yang diberitakan di dalam agama ini, itu bukanlah realita yang Allah beritakan. Bukanlah keselamatan yang sesungguhnya, sekalipun sekali lagi saya katakan menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab. Jadi ini adalah Allah dari para penghayal sebenarnya. Yang total sekali lagi saya katakan berbeda dengan Allah yang disembah oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh para orang-orang beriman di dalam perjanjian lama. Yang diperlihatkan dalam perjalanan mereka, Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Tinggal di tengah-tengah mereka, berfirman, berkata-kata, dan hidup di dalam hubungan yang nyata dengan mereka, dalam kehadiran Allah yang nyata bagi mereka, bukan hayalan. Itu Allah yang diberitakan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Justru kitab Imamat ini kalau kita membacanya, ini yang justru memperlihatkan realita itu bisa terjadi. Dan sudah terjadi sebenarnya. Dan tidak pernah tidak terjadi bagi orang yang percaya. Jadi kalau ada orang mengaku dia orang percaya tapi masih menantikan Yesus datang, masih menantikan bagaimana dia bisa memerintah bersama dengan Allah, itu bukanlah orang percaya yang diberitakan dalam Alkitab. Sekarang lagi kita bisa melihat dalam kitab Imamat ini Allah memperlihatkan dengan jelas sekali bagaimana dia tinggal di tengah-tengah umatnya, memerintah, melakukan pelayanan-pelayanan, ya. Kemudian dia melakukan semua pelayanan-pelayanan itu. Bagaimana orang yang berada di luar hubungan dengan Allah itu bisa dipulihkan, itu semua Allah yang melakukannya.
Dan itu semua dimungkinkan. Tentu saja itu hanya terbatas kepada mereka yang ada di dalam hubungan itu. Mereka yang hidup di dalam kasih karunia itu saja yang mengalami hal tersebut. Allah itu tidak jauh bagi mereka. Dan mereka punya mindset pun mereka tahu bahwa itulah Allah Israel. Ya, itu bukan Allah orang lain. Itu Allah yang milik khusus orang Israel. Karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Israel. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan dengan Allah itu bisa terjadi dengan adanya korban. Ya, korban. Kata korban ini penting sekali, karena ini diperlihatkan sebenarnya sejak dari zaman kitab Kejadian. Kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mulailah hadir korban itu. Jadi korban ini pemegang peranan penting. Adam dan Hawa diperlihatkan bagaimana korban itu, lalu diperlihatkan bagaimana korban yang berkenan itu juga kepada Habel. Habel memperagakannya, Nuh memperagakannya. Kemudian kita melihat bagaimana Ishak dan Abraham ya, diperagakan juga di situ. Kehidupan mereka, bagaimana Abraham harus mengorbankan anaknya. Dan semua kita tahu semua itu berbicara tentang Kristus. Dan justru korban inilah yang memungkinkan umat Israel bisa memiliki hubungan dengan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau kita membaca kitab ini, kita bisa melihat bagaimana Allah memperagakan masalah penyucian, ya, hal-hal yang disebut dengan penebusan. Kita tidak bisa mengambil kata penyucian itu dengan pemahaman orang-orang zaman sekarang yang tidak mengerti dasar apa yang dimaksudkan dalam apa yang Allah peragakan. Begitu juga dengan penebusan. Ya. Kita tidak bisa menjabarkan kata penebusan itu dengan apa yang diberitakan dalam zaman sekarang. Karena zaman sekarang pun orang mengetahui penebusan itu adalah kita yang ditebus. Kita yang ditebus, kita yang disucikan, kita yang dikuduskan. Yaitu semua karena mindset manusia yang berdosa selalu mengacu kepada dirinya. Ingat kita sudah bahas perkataan mari kita membangun. Jadi kepada diri kita sendiri, kita yang ditebus, kita yang disucikan, kita yang dibenarkan, dan seterusnya. Dia tidak pernah melihat bahwa kata korban itu mengacu kepada Kristus sebenarnya. Dan itulah kehidupan bersama dengan Allah yang sebenarnya di sorga. Yang diperagakan melalui kitab Imamat ini, kehidupan dengan Allah bersama di sorga yang sedang berlangsung sekarang ini. Semua itu dimungkinkan dengan adanya korban. Jadi kalau kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata atau makna korban itu, maka tentu saja kita tidak akan mengerti bagaimana Kristus itu. Kehidupan di dalam Kristus. Karena sekali lagi relationship itu di dalam Alkitab diperlihatkan hanya bisa terjadi melalui adanya korban. Ya. Dan memang kata korban atau kurban ini di dalam agama Kristen khususnya, atau di dalam agama-agama yang lain, itu beda maknanya dengan kata korban yang ada di dalam kitab Imamat atau korban yang ada di dalam Alkitab. Bergeser sekali dia punya makna. Kalau di dalam khususnya di dalam kitab LAI itu makna katanya itu diganti kurban itu menjadi persembahan. Di dalam kitab Imamat 1 ayatnya yang ke-2, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-1 dan 2. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu, sapi, atau dari kambing domba. Kita tidak melihat kata korban di sini. Sebenarnya dalam ayat kedua ini, Allah tidak menginstruksikan bangsa Israel untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tidak. Karena apa? Karena LAI dalam menerapkan kata persembahan ini sudah total salah. Karena ini adalah kata korban seharusnya. Bahkan KJV pun juga tidak tepat. Karena dia katakan offering di sini. Sebenarnya ini adalah katanya korban. Coba perhatikan apa yang dilihat nih, bahasa aslinya daripada kata offering ini. Itu kurban, korban. Korban. Jadi bukan persembahan. Bukan persembahan seperti banyaknya orang berpikir, oh itu hanya adalah sesuatu yang kita bawa supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Itu kan persembahan.
Tetapi tidak pernah dimaksudkan kata persembahan di dalam bahasa aslinya. Allah menginstruksikan mereka adalah kata korban. Jadi bergeser sekali makna itu. Dan korban itu sudah diperlihatkan bagaimana dia harus berbentuk atau berwujud sesuatu. Apakah itu darah, apakah itu roti, atau itu minyak. Tetapi itu adalah korban yang harus diberikan. Dengan kata lain, korban ini punya makna berbeda dengan pemahaman dalam mindset agamawi atau orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Kosakata korban ini beda sekali. Karena bagi orang-orang yang menyembah dewa-dewa atau bahkan dalam agama, korban-korban itu ditentukan oleh penguasa mereka. Sementara kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang Allah berikan ini, itu tidak ditentukan oleh penguasa, bahkan juga tidak ditentukan oleh keinginan hati orang untuk bisa berkenan di hadapan Allah, saya berikan rumah saya. Untuk bisa berkenan di hadapan Allah, saya berikan hidup saya. Kita pikir dengan semua yang kita lakukan itu, sampai doa-doa kita berdoa, kita akan berikan hidup kita kepada Tuhan untuk menyembah Dia, itu persembahan yang indah. Kita pikir itu berkenan di hadapan Allah. Kita tahu bahwa tidak ada satupun kehidupan manusia berkenan di hadapan Allah, sekalipun Anda bunuh diri untuk Allah, sekalipun Anda bela Allah, itu tidak ada yang berkenan. Sekalipun kita melayani Dia sampai ke pelosok-pelosok, sampai kita sakit, bahkan kita bela habis, bahkan mungkin kita bilang, oh saya kena virus ini, virus COVID ini karena saya menginjil kemana-mana. Kita pikir itu persembahan yang kita berikan pada Allah, itu yang disebut dengan korban. Bukan. Itu konsep agamawi, iya. Persembahan seperti itu, konsep penyembahan berhala, iya. Tapi itu bukanlah apa yang Allah katakan dalam konsep yang Allah berikan pada bangsa Israel. Ya. Jadi Allah yang menetapkan bagi bangsa Israel korban itu. Bukan suka-suka mereka. Mereka kena dosa, lalu mereka bawa apa kepada Allah. Bukan. Allah yang menetapkan. Dengan kata lain, mempersembahkan sesuatu kepada Allah tidak dapat datang dari diri kita, tidak dapat datang dari keinginan kita. Mempersembahkan sesuatu yang bisa berkenan kepada Allah adalah datang dari Allah sendiri. Allah yang menetapkan korban itu, dan kita tahu bahwa Allah pula yang memberikan korban-korban itu. Kita sudah tahu bangsa Israel hidup di dalam padang gurun itu, dan kita sudah bahas bagaimana kok bisa banyak sekali korban-korban yang dipersembahkan. Kalau kita melihat bagaimana orang bisa mempersembahkan binatang-binatang itu, bagaimana mereka punya pertanian, bagaimana mereka punya peternakan yang harus mereka siapkan, kok bisa ada korban-korban. Mungkin orang heran dengan hal itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, korban di sini itu bukanlah persembahan pemberian kita yang harus kita usahakan. Tapi korban di sini adalah apa yang Allah sudah tentukan, dan pasti Allah yang sediakan. Makanya tidaklah heran bangsa Israel bisa melakukan, tanda kutipnya, kehidupan 40 tahun itu di padang gurun, mereka tetap masih bisa mempersembahkan binatang-binatang, korban-korban itu, karena itu bukan usaha mereka. Dalam rangka mempersembahkan kepada Allah. Namun itu adalah tanda kutipnya lakon atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan karena Allah yang menginstruksikannya, dan Allah pula yang menyediakan binatang-binatang atau korban-korban yang harus diberikan. Karena ini adalah korban-korban tertentu. Tidak bisa kita yang create jenisnya, bentuknya, binatangnya. Mau-maunya kita, Tuhan saya nggak ada sapi, saya bawa Tuhan ayam aja ya, saya punya ayam. Nggak bisa seperti itu. Karena ini adalah Allah yang sediakan. Jadi segala sesuatu itu bisa tetap terjadi bukan karena manusia mengusahakannya, tetapi itu adalah Allah yang menyediakannya. Kenapa itu bisa ada semua? Karena itulah relationship yang Allah mau antara kita dengan Allah. Karena itu adalah relationship antara Bapa dengan anak. Kita tidak perlu pusing bagaimana menyediakannya, karena itu adalah Allah yang menyediakannya. Jadi sekali lagi konsep berpikirnya itu bukan agamawi. Agama bingung dalam mempersiapkan bagaimana besok hari Minggu kita harus ibadah, apakah sudah siap tim musik, apakah sudah siap pengkhotbah, apakah sudah siap yang jaga kolektor, apa. Kita semua berusaha untuk mempersiapkan sesuatu di hadapan Allah supaya ibadah itu berkenan di hadapan Allah. Itu agamawi. Itu penyembahan berhala. Dalam hal ini,
Kalau kita lihat tanda kutipnya ibadah yang dilakukan oleh Israel dalam sepanjang kehidupan mereka itu, sekali lagi itu bukan mereka yang create. Dan kita sudah bahas bagaimana lembu emas itu mereka create, mereka yang buat, dan keluarlah lembu emas. Namun di sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana apa yang Allah perintahkan itu yang kemudian dihadirkan dan itu semua menjadi realita. Ya. Dan semua yang Allah perlihatkan itu berbeda sekali dengan konsep yang ada di bangsa-bangsa sekitar Israel itu, yang menyembah dewa-dewa. Jadi ibadah dalam Kristus itu, ibadah di dalam Allah itu sekali lagi tidak ada bandingannya dengan ibadah yang selama ini kita kenal di dalam gereja. Gereja pun tidak bisa meniru ibadah itu. Tidak bisa. Karena ketika usaha manusia untuk menirunya, maka itu sudah di luar ibadah yang Allah bangun itu. Imamat yang Allah dirikan itu. Jadi beda sekali. Beda sekali korban-korban yang ada di dalam imamat dengan korban-korban yang ada di dalam bangsa atau di dalam bangsa-bangsa dunia ini atau dalam agama-agama dunia ini yang lebih bermakna persembahan. Korban di dalam ini bukanlah persembahan, tapi ini berbicara relationship, hubungan, bukan persembahan. Bukan persembahan dari orang yang lebih rendah kepada dia yang lebih tinggi, bukan itu. Sebagaimana orang berpikir persepuluhan itu adalah kalau saya berikan kepada Allah 1/10, maka dia akan berikan saya 100%. Ya. Bukan seperti itu yang dimaknai dengan korban, Jadi sekali lagi korban di dalam kitab Imamat tidaklah bermakna bahkan lebih daripada makna persembahan itu. Karena korban itu berbicara kehidupan bagi bangsa Israel. Jadi bukan berbicara berkat-berkat. Korban bagi bangsa Israel itu kehidupan. Bagaimana kita katakan tadi, keselamatan, penebusan, menggantikan kehidupan yang kita miliki, harus ada korban. Bukan persembahan. Allah tidak butuh harta-harta kita. Allah tidak butuh unsur-unsur persembahan yang datang dari hati itu. Bukan itu yang Allah butuhkan. Allah butuhkan korban yang sudah Allah tentukan. Kalau kita melihat kita melihat kehidupan orang-orang Yudaisme, sejak bait Allah itu runtuh tahun 70, maka korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel ini digantikan karena tidak bisa lagi dilakukan karena bait Allahnya sudah runtuh. Jadi ketika bait Allah runtuh tidak ada lagi prosesi-prosesi korban yang bisa dilakukan. Lalu mereka menggantikan dengan doa-doa. Mereka menggantikan dengan meditasi-meditasi. Jadi kalau kita berpikir doa-doa, meditasi-meditasi itu tanda kutipnya adalah usaha kita untuk bisa memiliki hubungan dengan Allah, itu adalah bentuk-bentuk yang sudah digantikan oleh agama. Bukan bentuk yang Allah berikan sejak dari awal. Yang Allah berikan dari awal bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan Allah, kita bisa menyembah Dia dan berkata kepada Dia sebagai Bapa, itu adalah korban. Dan semua itu kita tahu disebabkan karena hubungan dengan Allah itu ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu terputus. Bagaimana hubungan itu bisa dipulihkan? Hanya satu jalan adalah korban. Dan kita tahu bahwa korban ini, baik korban bakaran, baik korban penebusan salah itu mengerucut berbicara tentang seseorang yang akan menjadi korban. Dan itu adalah Yesus. Yesus dari berbagai macam korban-korban ini, Yesus menggenapi semua korban-korban ini dalam satu kali tindakan saja, yaitu kematian Dia di kayu salib. Mati, darahnya tertumpah di kayu salib, dan seluruh yang diperagakan dan yang dilaksanakan Yesus dalam kayu salib itu sudah menggenapi semua korban-korban yang sudah dijabarkan dalam bangsa Israel. Jadi seharusnya kita tidak lagi berbicara tentang korban-korban itu kalau kita melihat realita yang sudah digenapi di dalam Kristus. Karena itu adalah relationship yang sudah berlangsung, dengan kata lain. Kenapa agama Kristen juga tidak melaksanakan korban-korban itu? Agama Kristen pun mengetahui bahwa Yesuslah yang menggenapi semua gambaran-gambaran korban-korban yang ada.
Namun sayangnya mereka menggantikannya dengan persembahan-persembahan. Jadi agama Kristen mengetahui bahwa korban-korban itu sudah tidak ada, tetapi kemudian melihat bahwa persembahan-persembahan itu perlu untuk memperbaiki kehidupan kita bersama dengan Allah. Padahal tidak ada lagi unsur lain sebenarnya, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa untuk relationship itu Allah hanya menentukan adanya korban. Dan korban itu adalah Kristus. Di mana ketika Kristus mati, dia mati untuk semua manusia. Dan kita sudah melihat bagaimana sejak Mesir, domba itu sudah dikorbankan untuk kematian seluruh umat manusia. Namun untuk memiliki relationship dengan Allah itu, maka orang-orang yang ingin memiliki relationship itu harus mengambil bagian dalam korban-korban yang dikerjakan itu. Nanti kita bahas masalah korban-korbannya ya. Jadi kita bisa melihat betapa orang-orang ini terlibat waktu mereka melaksanakan ritual-ritual itu. Dari peristiwa-peristiwa itu. Hari ini kita coba melihat bagaimana Kristuslah yang sebenarnya menjadi korban itu. Dengan kata lain ingin saya katakan bahwa Allah memperlihatkan bahwa untuk memiliki hubungan dengan Allah itu tidak ditentukan oleh maunya kita, mau mempersembahkan apa. Bukan itu. Sekali lagi persembahannya sudah ditentukan oleh Allah. Korbannya harus ini, harus binatang, darahnya harus dicurahkan, bentuknya begini-begini dan seterusnya. Dengan kata lain, Allah yang sudah menetapkan hal tersebut. Dan hal tersebut ditetapkan sebenarnya sejak sebelum dunia diciptakan. Dan kemudian semua yang ditetapkan itu mengerucut kepada kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Menjadi korban. Menjadi korban, dan disitulah kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus, disitulah dengan jelas diperlihatkan bagaimana Yesus itu adalah yang menebus kita. Yang menjadi domba Allah yang disembelih. Gitu, ya. Yesus yang tanpa dosa, namun dijadikan menjadi dosa. Dia menjadi pengganti kita yang sudah berada di dalam dosa. Dengan kata lain, dalam hal ini diperlihatkan bahwa untuk seseorang itu bisa memiliki hubungan dengan Allah, harus ada mediatornya. Dan kalau kita lihat di dalam peristiwa tabernakel, mediator itu diperlihatkan dalam peranan dari si imam besar dan juga peranan daripada binatang-binatang itu. Nah, apa itu mediator? Nah, kadangkala kita salah dalam memahami kata mediator. Banyak orang berpikir Yesus menjadi mediator kita, dia ada di sorga dan dia berdoa untuk kita. Ya, karena banyak orang yang berkata seperti itu. Yesus menjadi mediator, dia yang berdoa untuk kita. Ya, jadi kita di sini berdoa kepada Yesus, nanti Yesus yang menyampaikan hal itu kepada Bapa di sorga. Ya. Jadi dia juga, Bapa di sorga, Yahya sudah buat dosa, ampuni dosanya. Kita mungkin punya konsep-konsep pemikiran yang seperti itu. Tetapi itu bukan mediator yang dimaksudkan, yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat, untuk seseorang itu mendapatkan pengampunan dosa di dalam kitab Imamat ini, maka orang itu harus mempersembahkan korban. Ini menjadi mediator. Menjadi mediator bagi dia supaya dia bisa diampuni. Kalau nggak ada korban itu, dia tetap berada dalam kesalahan itu. Dia tetap berada di dalam kematian itu. Nah, apa maksudnya? Apakah, pertanyaan saya begini, apakah ketika kita persembahkan itu, lalu si binatang itu akan berbicara kepada Allah untuk mengampuni dosa kita? Kan tidak. Karena binatang ini yang menjadi mediator bagi kita. Kalau kita tidak menyembelih binatang itu, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan itu. Apakah ketika kita memberikan binatang itu dipotong lalu kita berikan kepada imam besar dan imam besar membawa ke dalam ruang Maha Kudus, apakah di ruang Maha Kudus itu imam besar akan berdoa kepada Bapa di sorga ini dari Yahya dipersembahkan ini untuk penebusan dosanya? Apakah begitu? Tidak. Allah tidak melihat itu. Allah hanya melihat darah yang dicurahkan, yang kita persembahkan. Jadi mediator dalam hal ini itu bukanlah pribadi yang tanda kutipnya berdoa kepada Bapa mengenai kita. Kalau itu yang terjadi, berarti itu bukan relationship. Itu berarti ada Allah, ada saya. Jadi itu bukan relationship. Karena relationship ini kan antara Bapa dengan anak. Dan kita ada di dalam anak. Nah, dia mediator, artinya kita ada di dalam dia sebagai mediator. Dan kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Ya. Jadi, Yesus sebagai mediator, dialah sebagai di mana, misalnya begini,
Saya ingin diselamatkan. Yesuslah keselamatan saya. Jadi saya ingin diselamatkan itu bukan Yesus tanda kutipnya di tengah-tengah menyelamatkan saya, bukan, tapi dia itulah keselamatan saya. Saya ingin ditebus. Nah, maka Yesus itulah yang sebagai penebusan saya. Jadi saya harus ada di dalam dia sendiri harus menerima penebusan itu, maka dia berperan sebagai penebusan saya. Dan kalau saya mau berhubungan dengan Allah, maka binatang itulah adalah Yesus itu sendiri yang dikorbankan. Jadi Yesusnya yang dikorbankan. Dan saya mengambil bagian dalam Yesusnya itu. Sehingga saya pun ikut tanda kutipnya di dalam yang dikorbankan itu. Kita coba breakdown lagi di dalam diskusi kita. Oke Pak Jo, thank you. Oke, Pak JK, terima kasih untuk pemaparannya. Sungguh luar biasa ini. Ini satu satu pencerahan menurut saya, satu terobosan juga untuk kita bisa memahami sebenarnya di balik imamat ini adalah Allah itu sendiri ya. Ya, Pak Jo. Silakan Pak. Pak Yahya, Pak Jo, thank you Pak. Nah, ini luar biasa Pak. Saya sangat diberkati sekali melalui kebenaran ini. Berarti mengenai kurban di sini tidak ada peranan manusia sama sekali ya Pak. Hanya Allah yang menyediakan. Iya. Ya Pak ya. Jadi you mau korban apapun gak ada artinya. Karena konsep berpikir hari-hari ini kan dari zaman dulu selalu korban kita yang berkorban. Padahal kita nggak ada apa-apanya ya Pak. Nggak ada. Apa begitu Pak? Iya, itu yang bahayanya yang dilakukan di dalam agama ya, dalam terus terang dalam gereja-gereja yang dibuat oleh orang-orang Kristen ini kan seakan-akan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkenan di hadapan Allah kan. Betul. Apakah itu lewat doa, apakah kita mungkin sekarang nggak bawa binatang, tapi kita berpikir dengan kita berdoa, dengan kita menyanyi, dengan kita mengasihi Allah, kita pikir hubungan kita dengan Allah itu bisa beres begitu. Yeah. Nah, itu nothing ternyata kalau kita lihat di sini. Yeah. Sekali lagi, kalau bukan korban yang Allah berikan, maka Allah enggak menengok, ya kan? Saya mau doa sekencang-kencang saya berdoa dengan doa yang paling indah dalam dunia ini, ya doa kata-kata yang paling bagus dalam dunia ini, yang orang semua mungkin akan memuja saya. Tetapi kalau bukan korban yang Allah mau, Allah nggak nengok, Pak. Allah nggak nengok. Ini harus ada dalam pemahaman kita, karena kalau enggak kita buang waktu dalam dunia ini untuk berkenan di hadapan Allah. Jadi harus korban itu. Makanya kita harus mengerti korban itu. Ya. Ya dalam hal ini saya kita mengacu kepada Yesus ya. Oke, Pak. Iya, terima kasih Pak Yahya. Berarti kalau boleh saya katakan, boleh nggak begini Pak? Bahwa Yesus Kristus itulah sang korban itu sendiri yang sudah disediakan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai realita Kristus nyata pada waktu disalib, kematian dan kebangkitannya Pak sudah digenapi satu kali dan untuk selamanya Pak. Iya, hanya Yesus memang. Jadi bukan usaha saya, hanya Yesus. Iya. Berarti yang di kitab Kejadian waktu Abraham mempersembahkan Ishak yang sebagai kurban, dan Abraham berkata Yehovah Jireh. Berarti Yehovah Jireh itu adalah Sang Kristus sendiri ya Pak ya? Iya, Allah yang menyediakan. Iya. Saya rasa apa yang Pak Yosef katakan dengan Yehovah Jireh ini kalau kita elaborate lebih dahsyat lagi Pak. Jadi coba peristiwa Ishak itu. Ishak itu kan gambaran Kristus kan? Iya Pak. Nah, dia korbannya. Iya. Nah, kemudian kita lihat nih, bagus sekali. Jadi setelah Ishaknya ditetapkan, dia korbannya, dan ketika Abraham mau potong, Allah sediakan domba. Iya. Saya melihat ini jawabannya. Kenapa bangsa Israel bisa melakukan ibadah sepanjang 40 tahun itu? Karena kalau dulu Allah bisa kasih pengganti Ishak, apalagi domba-domba, binatang-binatang selama 40 tahun, Pak. Betul. Karena itu kan peragaan yang Allah mau buat, ya, Allah yang mau bangun. Nah, apalagi buat kita yang sekarang, kalau kita lihat bahwa itu korban itu adalah Allah yang sediakan, maka sebenarnya saya tidak punya peranan apa-apa.
dalam tanda kutipnya penebusan, penyucian saya, kekudusan saya, kecuali saya melihat korban itu. Kalau saya tidak melihat korban itu, maka saya tidak mengerti akan saya ini sudah diselamatkan atau belum. Iya. Ya. Iya, iya. Sangat menarik sekali, Pak. Ini sungguh saya dapat inspirasi dan elaborate-nya itu amat luar biasa luas sekali, Pak. Thank you, Pak Yahya. Oke, Pak. Sangat memberkati. Oke, Pak Yahya, kita sudah mulai tadi membahas mengenai apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, bagaimana, lalu yang paling menarik sebenarnya adalah pertanyaan dari imamat ini, bagian imamat yang kita bahas ini adalah mengapanya. Jadi begini Pak, kalau mengenai imamat bagian awal ini, apakah cukup jelas jika dikatakan ini sebagai ritual? Oke, karena beberapa teori gitu ya, teori manusia begitu, mereka yang memang di bagiannya gitu, mereka coba melihat bahwa bagian awal dari imamat, buku imamat ini adalah mengenai ritual. Nah, kemudian di imamat yang bagian awal ini sangat jelas ada prosedur, ada ritual, ada protokol, ada upacara, ada ibadah. Nah, ini yang jadi menariknya lagi. Adalah mengapa ini dibuat Allah, gitu. Mengapa ini disetting oleh Allah sedemikian begini, Pak? Apa yang mungkin dibalik ini semua, gitu. Silakan, Pak. Iya, karena itu sebenarnya satu lagi yang kita tadi katakan, itulah kehidupan bersama dengan Allah. Ya, jadi itu memang sudah diset bentuknya seperti itu, yang dikatakan dalam Roma 6 itu. Ya. Bahkan dikatakan juga di Kolose, bahwa itulah kehidupan di dalam Kristus. Ya. Kehidupan dalam Kristus harus, tanda kutipnya tadi kita katakan, harus yang pertama ada korban itu. Jadi, nah, kematian korban ini, bahkan hal-hal yang dilakukan dalam imamat itu, itulah yang tanda kutipnya berlaku seluruhnya di dalam Kristus. Tanda kutipnya kalau saya mau katakan, itulah ruang lingkup yang ada di dalam Kristus, Pak. Jadi pengampunan itu ada di dalam Kristus itu. Hanya ada di dalam Kristus bahkan. Di luar Kristus tidak ada pengampunan. Makanya kita katakan kasih karunia tidak ada di luar, karena tidak ada pengampunan di luar. Kalau orang berpikir berkat-berkat atau kasih karunia itu bentuk-bentuk pengampunan, ya kamu berdosa, kamu diampuni. Itu yang kalau di luar Kristus orang berpikir itu kasih karunia. Nggak ada sama sekali. Tidak ada pengampunan di luar Kristus. Dan sekali lagi pengampunan itu bisa terjadi kalau ada korban. Jadi ini bukan cuma konsep seperti kita datang pada Bapak kita, Bapak ampuni saya ya. Enggak. Jadi Tuhan mau kasih lihat, pengampunan itu bisa berlaku kalau ada korban. Jadi kalau saya datang pada Allah dengan konsep pikiran dan berdoa selama sebagaimana saya ada dalam agama Kristen, hanya berdoa Bapa kami di sorga ampuni dosa saya, tanpa punya pemahaman akan korban itu nothing. Karena sekali lagi Allah tidak melihat kata-kata kita, Allah melihat korbannya. Bangsa Israel itu harus bawa korban. Baru tanda kutipnya dosanya diampuni. Jadi itu prinsipnya. Nah, kenapa ada korban itu? Kenapa diperlukan itu? Karena sekali lagi dosa. Ingat tadi saya katakan, ketika Adam dan Hawa belum buat dosa, tidak perlu korban. Kan kita tahu peristiwa di Taman Eden itu kan. Ini kan kita melihat cikal bakalnya dulu deh. Ya. Garis besarnya di awal pasti selalu. Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka tidak ada tuh naikkan doa Bapa kami di surga ampuni dosa kami, nggak ada kan? Dan ketika mereka berbuat dosa, baru Allah potong binatang. Allah kasih mereka pakai kulit binatang itu. Jadi ada korban. Kenapa? Nah ini dia kenapa. Di dalam Yohanes 6 itu prinsipnya.
prinsipnya satu dikatakan. Upah dosa itu maut. Upah dosa itu mati. Maut. Death. Jadi maut atau death itu sama ya. Jadi ini bukan mati daging tentu saja. Sama seperti ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam lah ya. Kalau kau makan buah itu, kau pasti mati. Jadi kematian itulah yang menjadi masalah. Karena dosa, maka kita mati. Ya kan? Nah, namun kemudian di sisi yang lain Allah sudah menyediakan mediatornya yang supaya kita bisa mendapatkan kehidupan. Tapi mediator ini adalah mediator yang dijadikan dosa. Ya supaya apa? Supaya mati. Supaya kematian kita itu bisa kita juga terima di dalam mediator yang disediakan ini. Jadi ini penyebabnya atau mengapanya dosa. Dosa. Sehingga orang harus mati. Tetapi kan kematian orang berdosa, manusia ciptaan itu kan tidak berkenan di hadapan Allah. Harus ada korban yang Allah sendiri sediakan. Jadi bukan saya yang menyediakan korban bagi Allah. Korban yang bagi Allah yang dia bilang ini yang layak untuk menjadi mediator. Ini yang layak. Jadi Allah yang menyediakan korban itu. Nah, tentu saja korban itu harus mati karena upah dosa adalah mati. Jadi Yesus mengambil kematian kita itu. Dan kalau kita lihat nanti kalau kita bahas dalam korban-korban yang nanti itu ketika orang mempersembahkan bagian korban yang Yesus ambil itu, gambarannya orang itu harus meletakkan tangan di atas binatang itu. Jadi orang ini menyatakan bahwa dia adalah bagian daripada binatang itu. Nah, ini binatang ini itu kan gambaran Kristus kan sebagai mediatornya. Jadi kalau binatang ini mati, saya menyatakan diri saya juga mati bersama-sama dengan binatang ini. Ini kematian kita bersama Kristus. Tanpa itu tidak ada kasih karunia. Tanpa itu kita tidak bisa hidup di dalam berkat-berkat Allah. Tanpa itu tidak ada pengampunan. Tanpa kita meletakkan tangan di atas binatang itu tidak ada pengampunan. Pengampunan itu bukan hanya datang pada pendeta terima Yesus, nggak ada. Nggak ada. Tapi kita mau berhubungan dengan Allah, bawa binatang itu. Jadi bukan hanya Yesus yang mati, dan saya nggak mati. Tapi saya harus mengambil kematian. Kenapa? Karena saya kan berdosa. Tetapi tanda kutipnya yang diperlihatkan, yang disembeli itu Yesus. Yang dirajam itu Yesus ya, pribadi itu. Tapi dengan saya mengambil bagian dalam kematian dia itu, artinya saya juga mengambil bagian dengan dia dirajam. Saya harus melihat itulah hukuman yang diberlakukan kepada tanda kutipnya binatang itu waktu saya membawa korban itu. Itu sebenarnya proses korban ini. Ya. Tanpa kita melihat proses korban ini, kita nggak mengerti. Jadi kita pikir Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu, saya nggak mati. Lalu saya berusaha mematikan diri saya karena katanya kalau kita nggak mati dalam Kristus kita tidak layak. Jadi bukan kita berusaha mematikan diri kita, namun kita mengambil bagian, ya, menempatkan diri kita kepada kematian Kristus itu. Dia mati untuk dosa, saya juga mati untuk dosa. Dan itu sebenarnya cuma tinggal kita punya, dari pengertian kita itu, nanti lahirlah pembaharuan pikiran, nanti lahirlah perbuatan, bahwa saya ini bukan manusia berdosa lagi. Sehingga waktu ada dosa, ya kita mulai pikir-pikir lah, mau bikin dosa apa enggak. Tapi kan harus datang dari dasar pemahaman dulu. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Oke Pak JK, sangat baik sekali. Jadi kita sangat terbantu sekali ya. Dengan ini kita bisa memahami mengenai pendahuluan dari imamat ini mengenai korban gitu ya. Harus itu dulu. Iya. Karena di pihak lain, di pihak Kristiani gitu ya, ini dimaknai sebagai satu, yaitu tadi yang saya katakan, sebagai satu prosedur, sebagai satu ibadat, protokol, upacara begitu. Jadi nuansanya itu kan nuansa yang di luar Kristus lah kita bilang begitu ya. Padahal ini adalah semuanya membicarakan Kristus. Nah, premis yang tadi Pak JK bawakan juga sangat baik bahwa ini semuanya adalah mengenai dosa itu ya Pak ya, keterpisahan itu. Dosa adalah maut. Lalu
tadi kita juga sudah mulai merajah ke mengapanya, mengapa ini ada gitu, mengapa korban ini diadakan, mengapa Allah peduli untuk korban ini. Nah itu tadi juga sudah sangat membantu kita untuk kita lebih memahami lebih lanjut. Ya kita akan berdiskusi lagi mengenai ini lebih dalam, tapi Pak Him silakan. Selamat malam Pak Jo, selamat malam Pak JK. Malam, Jadi Pak. intinya yang saya tangkap Pak ya, bahwa sebenarnya inisiatif korban itu datang dari Bapak. Tujuannya untuk terjadi pemulihan hubungan antara Bapak dan kita sebagai umatnya, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi istilah persembahan itu sama sekali tidak dikenal dalam pemikiran Allah. Iya. Jadi sebetulnya betapa munafiknya, betapa penyimpangannya yang terjadi di gereja-gereja ini, ini kita harus bicara terbuka bahwa sebetulnya konsep persembahan itu benar-benar aneh, tidak akan mencapai sasaran gitu Pak ya, karena ujung-ujungnya itu kan korban itu Kristus sendiri. Iya. Yang dipakai Allah sebagai untuk memperbaiki relationship itu. Iya. Waduh, ini mengerikan sekali kalau kita jujur ini bahwa tidak ada itu tidak ada pemulihan dengan persembahan apapun. Bahkan Roma 12 itu diselewengkan itu. Seolah-olah persembahkanlah dirimu. Dirimu itu artinya diri kita yang terbaik dari kita. Mungkin bakat kita, uang kita, waktu kita, itu yang sering kali menjadi iya. Alphard, tapi yang pakai pendetanya bukan Tuhan. Tuhan nggak akan pakai yang gituan. Ini mengerikan ini. Sungguh mengerikan ini. Luar biasa jeleknya ini. Iya. Ya, silakan Pak JK. Jadi yang Pak Himawan tadi katakan bagus. Jadi tidak ada persembahan yang layak di hadapan Allah selain yang Allah berikan. Iya, jadi, betul. Walaupun ada tanda kutipnya kata persembahan itu, tetapi dalam konteks hubungan kita dengan Allah, dalam konteks dosa, tidak ada persembahan yang bisa menggantikan Kristus itu. Jadi persembahan itu di luar daripada konteks dosa itu. Karena sekali lagi korban itu kan yang dikatakan kan korban, bukan persembahan sebenarnya. Iya, iya. Nah, jadi korban itu yang harusnya yang memulihkan hubungan kita dengan Allah itu korban, bukan persembahan karena kita mau memberikan, bukan karena oh ya udahlah Tuhan, saya kasih Tuhan minta domba, saya kasih sapi ya. Lebih gede loh Tuhan, lebih gemuk lagi, lebih lemaknya banyak lagi Tuhan. Jadi bukan persembahan konteksnya sekali lagi. Apa yang Allah tentukan dan Allah yang tentukan itu Kristus. Nah, kalau kita tidak mengerti apa yang Kristus kerjakan dengan korban itu, kita nggak akan bisa mengerti kenapa kita tidak bisa mengerti hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan atau enggak. Ya, mungkin lebih cocok kalau persembahan ini di antara urusan manusia ini, jangan bawa Tuhan. Karena Tuhan nggak ada persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Iya, jadi kalau sesama manusia mau bantu pendetanya ya silakan aja, nggak ada masalah. Tapi dalam konteks relationship dengan Allah itu nggak ada persembahan, gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Terima kasih Pak Jo, makasih Pak Yaya. Ya, memang poin persembahan dan korban ini yang harus kita terlebih dahulu pisahkan, Pak. Biar kita mengerti pasal-pasal berikutnya ya. Iya. Silakan Pak Agustinus. Iya, terima kasih Pak Joshua. Ini luar biasa ini pembahasan malam ini. Ini apa sebagai seorang yang dibesarkan dalam tradisi Kristen dan Alkitab ini saya baru mengerti itu ya. Bahwa Kristus itu peragaan Allah itu sudah berlangsung sejak lama soal Kristus sebagai korban penebus itu sudah dilakukan bahkan sejak tadi Pak JK mengatakan sejak Adam dan Hawa jatuh. Tapi kalau di peristiwa Adam dan Hawa itu tidak eksplisit Pak. Tuhan tidak mengatakan saya terbuka kamu harus mempersembahkan korban. Cuma kemudian di kejadian Kain dan Abel itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada persembahan binatang itu ya. Ketika Abel mempersembahkan binatang dan Tuhan berkenan kepada itu, tapi dia tidak suka dengan persembahan tumbuh-tumbuhan atau hasil itu tumbuh-tumbuhan pangan dari hasil bumi dari si Kain itu di situ. Ya. Lalu kemudian di imamat itu ya Pak, kan dikatakan bahwa kamu harus meletakkan korban penebus dosa itu dari domba yang tidak bercela itu domba jantan kamu menaruh tanganmu. Nah di situ kemudian itu menggambarkan
partisipasi kita dalam kematian Kristus tadi itu ya Pak ya. Iya. Jadi penumpangan tangan itu memindahkan menyatakan bahwa itu domba itu mati menggantikan kita, atau kita mati bersama domba itu. Kita berpartisipasi dalam kematian domba itu. Iya. Jadi Sama seperti kita berpartisipasi dalam kematian Kristus itu ya. Iya, jadi domba itu yang disembelih, tapi kematian domba itu adalah kematian saya juga. Mati, oke. Karena kan kita mengambil bagian di situ kan. Baik. Pasal 1 ayat 4. Haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan. Baginya, ya. Jadi dia mengambil bagian dalam binatang itu. Ya. Dia yang membunuh, dia yang meletakkan tangan. Ini korban bakaran. Ya. Jadi korban bakaran kita sudah lihat. Ini dia letak. Dia meletakkan tangan, dia yang menyembelih. Jadi orang itu, Pak. Makanya kan ada ayat yang dia dibunuh karena kita. Ingat nggak itu? Iya. Kita yang membunuh dia, kita tanda kutipnya membunuh dia. Sama seperti praktek daripada mereka ini. Orang itu harus menyembelih lembu itu. Gara-gara karena saya yang membuat dia disembelih, saya menyembelih dia, istilahnya gitu, Pak. Baru nanti dipersembahkan oleh imam-imam ini darahnya. Oke. Artinya kita melihat di sini kemudian setelah imamat ini kan Yesaya tadi Bapak mengatakan ya. Oh Yesaya 53 jelas sekali mengatakan hal itu. Berarti nabi-nabi Israel itu sudah mengatakan bahwa suatu saat Tuhan yang akan menggantikan persembahan domba itu. Ya, jadi nabi-nabi itu menyatakan bahwa domba-domba, binatang-binatang ini nanti adalah satu orang manusia. Nabi-nabi akhir. Jadi kalau kita lihat di dalam Yesaya 53 itulah dia punya nubuatan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan semerawat dan sehingga tidak memandang dia, dan rupanya pun sehingga tidak menginginkannya. Ini yang tentang Yesus direndahkan ya sebagai seorang nabi. Dihina, dihindari, dan seterusnya, sangat dihina dan seterusnya ini korbannya, Pak. Nah, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesehatan terani pikul. Nah, ini ya. Oh iya. Ini sebenarnya kalau bangsa Israel dia sudah tahu. Jadi bangsa Israel ini dia tahu hal-hal yang dilakukan Tuhan ini itu yang dilakukan oleh binatang-binatang itu. Iya kan? Mereka itu. Jadi mereka punya pemberontakan ya potong binatang, gitu kan? Nah, sekarang nanti akan ada orang yang menggantikan binatang-binatang itu. Jadi konsep ini jelas sekali sudah dimengerti oleh bangsa Israel ketika mereka dikasih lihat korban-korban itu. Jadi mereka sudah tahu loh, mereka sudah tahu kehidupan mereka itu segala yang tanda kutipnya dosa itu semua ditimpakan pada binatang. Gitu kan? Lalu Yesaya tadi mengatakan nanti akan datang nih taruk dari Allah, ya kan, tunas dari Allah. Dialah yang nanti menggantikan binatang-binatang itu. Kita punya dosa semua ditaruh pada dia. Nah, itu sudah ada dalam Yesaya 52 ini. Sebenarnya banyak ayat lainnya, tetapi 52 itu satu pasal itu memperagakannya dengan bagus sekali. Ya. Orang Israel nggak lihat itu ya Pak. Kalau kita lihat di sini, Yesaya memparalelkan antara domba yang di korban penebus salah itu dengan Kristus itu. Perhatikan ayat 10 jelas. Tetapi Tuhan berkehendak meramukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Gitu kan. Jadi sudah terlihat yang saya katakan tadi bahwa Yesaya menyatakan dengan jelas nanti ada satu orang nih yang menjadi pengganti semua domba-domba karena orang itu sudah ditentukan sebagai korban itu. Sebenarnya Yesaya ini sering dibuka di dalam gereja. Saya sering dengar Pak ayat itu diambil. Tetapi kan kita tidak melihat Yesus itu sebagai korban yang sebagaimana korban yang seharusnya. Karena kita berpikir kita bisa memberikan korban pada Allah. Jadi konsep kita itu kalau saya berdosa saya berikan korban pada Allah, doa atau apalah, berikan persepuluhan atau berikan persembahan ke gereja, lalu kita di minggu itu didoakan, diberkati, berarti dosa saya diampuni. Kita punya konsep selama dalam agama kan akan seperti itu. Namun ternyata kan harus ada korban yang lain yang berkenan, yang apa yang kita lakukan itu tidak berkenan, gitu ya Pak. Yang bagusnya itu ada ini Pak, ada kesinambungan dari rencana Allah di Kejadian sampai Imamat, sampai Yesaya, sampai kematian Kristus itu ada. Kita melihat ada benang merah keberlanjutan dari
bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah manusia Israel itu ya Pak ya. Dan sampai sekarang sebenarnya korban itu tetap berlaku pada kita yang sekarang yang sudah hidup bersama Kristus. Karena itu kan peragaan kan Pak. Nah peragaan itu bagi kita sekarang kan realita. Kalau saya hidup dengan korban itu, ya, yang sudah dikerjakan Kristus itu hubungan saya dengan Allah beres. Nah ini hubungan saya dengan Allah beres itu kan harus korban itu. Tapi kalau saya nggak mengerti korban itu, saya nggak punya hubungan dengan Allah. Ya kan? Jadi harus mengerti korban itu, karena hubungan saya dengan Allah itu hanya dengan korban itu. Tanpa korban itu, nggak ada hubungan dengan Allah. Pak JK, satu lagi Pak JK yang terakhir ini. Itu kan kalau kita lihat sebenarnya tahun 70 Masehi itu kan Bait Allah diruntuhkan. Lalu kemudian dihancurkan dan praktek korban pembakaran domba di Bait Allah itu kan sudah tidak diberlakukan lagi. Sebenarnya kan kita mengatakan bahwa sebenarnya Taurat sudah selesai waktu itu, tidak diberlakukan lagi, sudah selesai karena memang pusat peribadatan mereka dan cara inti dari Taurat itu kan persembahan korban itu kan sudah tidak berlaku. Iya. Artinya sebenarnya Taurat sudah habis di situ ya Pak ya. Iya. Selesai di situ. Sejarah Allah dalam bangsa Israel itu sudah selesai di situ ya. Iya, itu sudah final. Jadi berarti Israel yang sekarang sudah bukan peragaan Allah lagi. Bukan. Sebenarnya Taurat itu selesai waktu Yesus mati, salib ya. Secara sejarah pun seharusnya semua agama termasuk Yudaisme harusnya mengaku bahwa memang sudah nggak ada Taurat itu. Karena Bait Allah nggak ada, harusnya ya. Harusnya. Tapi kan agama kan pinter, Pak. Pinter lah, digantilah seperti yang saya katakan tadi, ya orang-orang Yahudi dari Yudaisme ini itu menggantikan korban-korban itu dengan bentuk-bentuk doa yang mereka ciptakan, meditasi dan doa. Jadi mereka buatlah agama itu pinter, yang namanya semua agama itu buatan manusia. Jadi ya dia aturlah sedemikian rupa. Oh kita nggak perlu domba lagi, kita pakai doa saja. Terakhir Pak, bagaimana saya mengambil bagian dalam kematian Kristus? Ya, kita harus mengerti korban itu. Kan karena korban itu kan yang diperagakan. Kita kan tidak bisa melakukan menurut kita mengambil bagian. Tapi ya kita harus melihat dengan korban itu. Contohnya kayak tadi, kematian Yesus, binatang itu disembelih dan saya harus menumpangkan tangan, berarti ya saya harus melihat ini kematian saya. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 6 itu bagus sekali. Bisa kembali lagi kita nanti ke Roma 6. Kematian Yesus itu satu kali untuk selama-lamanya bagi dosa. Perhatikan di sini. Nih, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dosa ini sin ya, sin. Ada sin, ada sins. Ada dosa, biangnya dosa, ada dosa-dosa. Itu perbedaannya. Dosa-dosa itu kita masih bikin dosa. Tapi dosa yang utama itu dia sudah dimatikan. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selamanya. Demikianlah kamu memandangnya. Ini dia Pak. Bapak mengambil bagian dalam hal ini. Bagaimana saya mengambil bagian? Dengan mengconsidernya. Recon. Ya, recon. Atau memandangnya, memperhitungkannya. Bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini kita harus mengerti. Ini mengambil bagian dalam kematiannya. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ini kalau kita baca ke bawah itu kan Roma 6 jelas sekali mengatakan hal itu. Terus kalau kita baca terus. Sehingga kita tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman, untuk menjadi dosa. Ini dia. Kenapa? Dasarnya dari sini. Hendaklah kamu memandangnya. Bahwa kamu tidak lagi hidup bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Itu mengambil bagian dalam kematian Kristus. Kenapa? Karena yang tadi Pak, ketika orang bawa itu domba, dia katakan ini saya mati. Saya mati. Bayangkan setiap saya bikin dosa, saya bawa itu. Korban. Jadi bagaimana yang sekarang? Ya, setiap saya tanda kutipnya dosa, saya harus memandang lagi kepada salib. Saya sudah mati, Tuhan. Kalau kita mau doa Tuhan, mohon ampuni dosa saya, silakan saja. Tapi mindsetnya, sekali lagi, karena kita melihat korban.
hendaklah kamu memandangnya demikian. Jadi ini berbicara tentang fondasinya. Bukan karena, Tuhan penebus dosa. Nah itu kan orang Kristen kan bingung dengan istilah penebus dosa atau penebus manusia. Makanya di dalam agama Kristen keren sekali itu istilah penebus dosa. Padahal Tuhan nggak pernah tebus dosa. Tuhan tebus manusia. Tapi kan istilah penebus dosa itu kan keren. Apalagi kalau hari Natal katanya. Ada lagunya itu. Iya kan ya. Kenapa? Karena kita berpikir ya kita punya dosa ini gampang sekali diampuni. Memang konsep pemikirannya benar. Tuhan sudah mengampuni kita, ya kan. Tapi sekali lagi kalau kita tidak mengerti korban itu, kita nggak tahu nih. Saya udah diampuni belum ya? Kok kemarin saya masih bikin dosa? Kan gitu terus. Ya kita nggak melihat bahwa kalau saya sudah bawa pada Tuhan, ada yang sudah di-clear-kan dan memang ada yang saya harus continue. Nanti kita bahas minggu depan itu, Pak. Oke. Baik. Kemudian Terima kasih saya Pak JK. Oke, Pak Agus. Saya mau membacakan pertanyaan dari Ibu Eva di chat. Pak Yahya mau tanya apakah setiap korban yang dilakukan bangsa Israel, saya ulang, apakah setiap korban yang dilakukan bangsa Israel saat itu berkenan di hadapan Allah? Sebenarnya nih perlu time frame-nya lebih jelas sih Bu Eva nih. Bangsa Israel kan lama tuh ya, jadi time frame-nya kapan sampai kapan nih. Tapi silakan Pak JK. Iya, apapun yang mereka lakukan yang sesuai dengan yang Allah tentukan ya pasti berkenan. Karena itu kan ketentuan dari Allah. Tapi kalau mereka tidak melakukan sesuai dengan yang Allah tentukan, ya pasti nggak berkenan. Sekalipun mereka menyampaikan korban. Ya, walaupun dia bawa seperti yang saya katakan tadi, Allah maunya domba, kita bawanya kambing, atau kita bawanya sapi yang tidak pernah diperintahkan, ya itu nggak berkenan. Ya, itu kalau Eva bawa gitu ke saya dan saya sudah tentukan harus domba, Eva bawa ke saya sapi, terus saya ngomongnya, kamu ngeledek, Pak. Kayak gitulah, Pak. Iya, betul yang dibilang Pak Yahya, artinya nggak nyambung, nggak menghargai apa yang keinginan Pak Yahya, kurang lebih seperti itu ya kan. Jadi artinya kurban itu sangat penting. Nah, yang sering ya kita dengar gitu kan, yang menantikan, kayaknya nggak nyambung juga ya. Berarti tidak menghargai kurban itu dong ya Pak ya. Oh iya, itu lebih dahsyat. Kayak benar tadi, wah Itu bahaya. Itu betul. Ya. Itu yang saya suka bilang yang begitu kan pelecehan terhadap kematian. Iya. Thank you banget Pak. Semakin tajam. Thanks ya Pak Jo. Oke Ibu Eva. Saya coba ke pertanyaan yang lainnya Pak. Jadi tadi Pak JK sudah bilang nih, ya, dan ini sangat baik, sangat bagus, bahwa korban ini sudah dipersiapkan sejak awal. Yeah. Nah ini satu premis yang luar biasa ini Pak JK. Yeah. Lalu begini, saya coba hubungkan dari angle tertentu. Menurut saya, humanisme itu sudah terjadi ketika Hawa memakan buah itu. Jadi bukan karena walaupun humanisme itu dinyatakan ditemukan di beribu-ribu tahun kemudian, tapi sebenarnya intinya adalah bahwa ketika manusia melawan Allah karena dia mau hidup menjadi dirinya sendiri gitu ya manusia, maka dia menjadi musuh Allah. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan korban itu sudah ada sejak awal, saya coba lihat begini, Pak. Apakah memang ketika keterpisahan itu, artinya yang keterpisahan manusia dengan Allah itu sungguh-sungguh memang Allah sudah tahu itu, bahwa tidak mungkin di luar dirinya, di luar Allah, ada yang bisa mengasihi dia. Oh iya. Sehingga akhirnya kita bisa ketemu di titik korban ini. Yeah. Inilah jawaban bahwa tidak ada satu manusia pun yang berkenan kepada Allah. Sehingga untuk manusia mengerti, Allah tunjukkan korban ini definisinya dan lain-lainnya.
bahwa memang hanya anaknya yang kemudian yang berkenan kepada Allah. Jadi sebenarnya motif dari korban ini adalah, bisakah kita bilang sebagai satu relation? Iya. Artinya di mana ada hubungan atau di mana ada relation itu harus ada korban. Kalau tidak ada korban, nggak ada relation. Hanya untuk menunjukkan bahwa aturan-aturan atau protokol yang diberikan Allah itu yang harus diikuti. Baru Allah bisa ada dalam relation itu ya Pak ya. Iya, karena Allah kan pencipta. Ya. Tentu saja Dia yang menentukan. Gitu. Betul. Jadi lucu kan kalau manusia yang menentukan hubungan dengan Allah. Itu kan sama dengan Babel. Babel kan berusaha bagaimana Allah ada. Dia mau menghadirkan Allah itu. Ya lalu mereka bangunkan bangunkan bangunan itu. Itu kan usaha-usaha. Sementara Allah bilang, saya yang ciptakan kamu. Saya yang tentukan hubungan kamu dengan saya yang tentukan. Bukan kamu yang definisikan. Dan Allah sudah tentukan itu sejak sebelum dunia diciptakan. Itu jelas. Makanya ketika Adam dan Hawa pakai daun-daunan, Allah kasih tahu yang harusnya itu kulit binatang, bro. Kan gitu. Kamu salah. Itu daun-daunan tuh hanya sebentar. Harusnya kulit binatang, bro. Jadi itu Kristus. Makanya saya bilang, dua pohon itu, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan itu berbicara Kristus. Sekalipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu pun berbicara Kristus. Dan korbannya pun Dia sudah sediakan. Kalau kita lihat kayak begitu luar biasa sebenarnya. Kita bahkan kalau saya lihat gitu, kita nggak meragukan Allah dengan rancangan Dia loh. Dia sudah tentukan dan kita bisa melihat kepastian. Kalau saya berjalan dengan ini, saya pasti nih keselamatan saya ini pasti. Karena Allah sudah tentukan. Dan saya juga bisa melihat kalau saya tidak berjalan dengan ini, maka keselamatan saya ini yang kacau. Karena apa? Karena Allah sudah tentukan. Ini dia. Itu sebabnya saya suka katakan, berkali-kali saya katakan, hati-hati dengan pernyataan kasih karunia itu diberikan pada semua orang. Karena Allah tidak tentukan itu. Kalau kita mengatakan begitu, kita bertentangan dengan ketentuan Allah. Bahkan kita lihat gambaran-gambarannya. Bahkan kenapa? Karena keselamatan itu, kasih karunia itu, yaitu harus lewat korban. Baru diberikan. Kalau nggak lewat korban, nggak diberikan. Bagaimana kita bilang bisa diumbar kepada semua orang? Yesus mati, iya betul. Tapi kalau orang itu tidak, tanda kutipnya, menaruh tangannya di atas binatang itu, maka kematian Kristus tidak berlaku bagi orang itu. Ya kan? Kematian Mesir yang berlaku bagi orang itu. Gitu loh. Bukan kematian di dalam Kristus, tapi kematian Mesir, kematian dunia. Yesus mati bagi semua dunia. Matilah itu dunia semua. Gitu. Tapi bukan kehidupan di dalam Yesus yang Dia terima. Ya. Oke, Pak JK, terima kasih. Saya mau bacakan chat dari Pak Susanto. Ini pertanyaan cukup bagus sekali. Gambaran apa Habel mempersembahkan korban lebih baik dari Kain? Padahal Habel, saya tahu di balik pertanyaan Pak Susanto, Habel belum pernah diajar nih. Atau belum pernah ditulis di situ harus pakai korban hewan. Silakan Pak JK. Ya, kalau di dalam Alkitab itu kan adanya ribuan tahun, ratusan ribuan tahun setelah Adam dan Hawa. Baru hadir tulisan kitab Kejadian itu. Karena Musa yang menulisnya kan. Nah, tetapi sebelumnya bagaimana Musa menuliskan itu ada kisah yang turun-temurun yang dibangun. Tentu saja datang ceritanya dari Adam dan Hawa. Kisah itu. Nah, kalau kisah itu ditulis oleh Musa, bagaimana Allah menggantikan jubahnya Adam dan Hawa dengan kulit binatang, tentu saja kisah itu pun sudah diceritakan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anaknya mereka, termasuk Kain dan Habel, termasuk anak-anak yang cucu-cucunya yang lain. Dalam hal ini bagaimana mereka melihat kasih karunia itu, ini jadi masalah. Jadi kisahnya disampaikan, tetapi siapa yang melihat kasih karunia ini? Nah, disinilah kelihatan bahwa
Habel mengambil bagian dalam kasih karunia itu karena dia melihat, oh, yang digantikan pakaian yang menutupi Adam dan Hawa itu bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi kulit binatang. Berarti Allah berkenan terhadap binatang yang dikorbankan, bukan tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya dikatakan lebih baik dari Kain. Kenapa lebih baik dari Kain? Bukan karena kualitasnya, bukan. Tetapi karena sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, itu lebih baiknya. Jadi lebih baiknya itu bukan daya tahannya lebih baik, bukan. Tetapi sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ini yang perkataan lebih baik, ya Pak. Oke. Oke Pak, makasih. Oke Pak. Thank you. Oke, berarti bisakah disimpulkan sementara Pak bahwa persembahan Kain itulah persembahan dari orang-orang agamawi, Iya. dan persembahan Habel itulah persembahan yang memang dilihat Allah sebagai persembahan yang benar ya. Iya, yang baik, lebih baik. Oke, Ibu Ise silakan Ibu. Iya Pak, tadi tidak ada hubungan kalau tidak ada korban. Itu saya tadi diingatkan ke tadi Pak Yaya udah singgung tentang Adam pertama kali waktu dia mengetahui dirinya telanjang. Saya tadi cuma berpikir begini Pak, sebenarnya korban itu asal mulanya kenapa kok ada korban? Oke, memang Tuhan Allah memotong binatang gitu ya, karena darah binatang. Tetapi kenapa terjadi korban? Saya tadi belum agak paham gitu ya. Maksudnya begini, tadi tentang di dalam Allah tidak ada korban, tidak ada relationship. Nah, relationship itu terputus karena ketika Adam memakan buah itu, dia mengetahui kan naturnya dia. Sebenarnya dia memakan buah itu karena dia memakan buah itu akhirnya dia mengetahui naturnya dia itu dosa, daging itu dosa gitu. Nah, waktu Allah mencari mereka sembunyi. Nah, disitulah saya melihat relationship itu putus. Ada dosa gitu, ada maut. Maut kan artinya terpisah dari Allah. Jadi di situ ada keterpisahan sudah terjadi sehingga Allah mau memulihkan itu. Allah sudah perlihatkan dalam gambaran ini saya lihat bahwa apa? Allah yang menutupi ketelanjangan mereka itu, Pak. Iya. Ya. Benar. Nah, jadi iya, memang darahnya adalah korbannya yang mengacu kepada Kristus. Tapi saya lagi mikir, Tuhan, kenapa mesti ditutupi? Apa hubungannya gitu? Jadi saya mau melihat ini kenapa di dalam korban ada relationship. Jadi saya tadi diperlihatkan bahwa relationship itu putus ketika dia tahu dia dirinya telanjang. Jadi Allah mau menutupi ketelanjangan itu yang akibat dari, bukan akibat, sebenarnya kan mereka itu dosa, cuma mereka nggak melihat itu ketika mereka tidak memakan pohon itu. Ketika dimakan pohon itu, skenario Allah supaya mau memperlihatkan bahwa kalian itu dosa. Buahnya Makanya, ya. gitu ya Pak ya? Dia makan buah pohon itu, bukan pohonnya yang dimakan ya. Ya, buah itu. Jadi relationship itu saya melihatnya akarnya dari keterpisahan dia itu waktu dia sembunyi telanjang, kemudian Allah menutupi, Allah yang menutupi ya, Allah yang menyediakan, Allah yang menutupi itu sehingga mereka mau berkomunikasi dengan Allah. Jadi ada relationship itu terbentuk kembali. Gitu ya, Pak ya? Benar, benar. Makanya dikatakan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kita ditutupi. Ya kan? Itu gunanya. Artinya Allah melihat Kristus itu, lalu dia bisa punya hubungan dengan kita karena kita di dalam Kristus. Makanya relationship-nya itu bukan relationship Bapa dengan kita, tapi relationship Bapa dengan anak. Tapi karena kita ada di dalam anak, maka kita memiliki relationship itu. Bisa nangkap mas saya? Karena Kristus, karena kita tersembunyi, karena ditutupi oleh Kristus. Yang tadi, karena dia korbannya kita. Dialah yang membuat kita bisa berhubungan dengan Bapa itu. Itu pula yang dikatakan oleh Yesus, tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dia maksudnya. Jadi korban ini berbicara banyak sebenarnya. Jadi bisa bayangkan oneness, tidak bisa melihat hal ini. Bagaimana dia bisa bahas korban? Anak nggak ada? Itu bahayanya sekali oneness. Kenapa kita selalu menekankan hal itu? Karena itu bahaya sekali.
yang dilihat Ibu Isya itu benar di dalam. Jadi Allah yang menyediakan, Allah menutupi. Makanya Kristus yang dikasih pada kita. Nah, kalau udah lihat kayak begitu, itu indah, Bu. Iya, Udah iya. itu udah nggak dipengaruhi suami lah kalau kayak begitu udah. Ketelanjangan itu loh. Iya. Ya, saya memahami ketelanjangan itu. Tadi saya bilang, aduh luar biasa Tuhan kalau membuka itu Pak, sampai berkaca-kaca ya Pak makanya. Iya. Dulu Pak Yaya mungkin waktu mendapatkan ini sampai menangis kali ya Pak? Menangis ya, yang keluar. Ya. Ya, ketelanjangan yang Tuhan buka, disitulah awal saya tahu si korban gitu ya Pak, darah korban. Tetapi Tuhan kenapa relationship ini mulai dari mana? Yaitu waktu dia mengetahui dirinya telanjang, dia terpisah, dia sembunyi kan. Di situ Allah memulihkan relationship itu. Dia menutupi, dia yang menyediakan, dia ambil kulit binatang itu ditutupi supaya Hawa dan Adam dan Hawa tidak malu untuk bertemu dengan Allah. Ya, Jadi Tuhan sebenarnya luar biasa. Ya, tapi apa yang Bu Isya katakan ini, jadi itu bukan reaksional ya. Maksud saya Allah punya tindakan menutupi itu bukan reaksi sesaat, bukan. Tetapi itu memang sudah di tanda kutip bukan prediksi ya. Allah sudah akan lakukan itu sebelum manusia itu diciptakan. Jadi skenario kan Pak ya? Iya, itu sudah skenario. Karena di satu sisi kan kita tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Iya kan, sebelum dia ciptakan manusia pun dia sudah tahu bentuk ini akan begini, akan begini, akan begini. Jadi, nah tindakan Allah menutupi itu adalah tanda kutipnya kita bilang Allah memperagakan, Allah membuat gambaran supaya kita sekarang ini waktu baca itu kita tahu oh ini Allah punya skenario, oh ini Allah punya ketentuan. Jadi kita tuh punya kepastian tuh berjalan tuh dalam keselamatan. Jadi bukan cuma tebak-tebak begitu kan. Oke Pak, clear, thank you Pak. Oke, Ibu Isya, terima kasih. Saya mau ke Pak Aryadi dulu ya Pak ya, saya bacakan pertanyaannya ya. Tadi dimention bahwa korban bakaran menggambarkan Kristus sebagai korban. Dulu, korban bakaran perjanjian lama dibuat untuk penebusan dosa. Sekarang, korban sudah digenapi melalui kematian Kristus. Dan manusia hanya bisa masuk ke dalam kehidupan jika masuk ke dalam kematiannya. Namun saat ini, banyak orang memberi korban atau persembahan dalam bentuk uang, harta, doa puasa, penginjilan, dan lain-lain. Dalam pengertian saya, definisi korban saat ini dalam perjanjian baru adalah mati bagi manusia lama atau masuk dalam kematian Kristus. Mohon konfirmasinya Pak, apakah benar pengertian saya? Silakan Pak jika. Iya, itu sudah benar. Namun kan kemudian kita punya fondasi yang baru yang kita lihat kenapa saya harus mati. Itu kan tadi yang dikatakan kan dosa itu kan. Upah dosa adalah maut, adalah death, adalah kematian. Jadi fondasi itu yang kita harus lihat. Artinya tanpa kematian saya bersama-sama dengan binatang itu, tanpa kematian saya bersama-sama dengan Kristus, maka saya tidak punya hubungan dengan Allah. Dan sekarang saya sudah berada dalam Kristus karena korban. Gitu ya Pak ya. Oke. Pak Aryadi, ada lagi yang mau di-elaborate? Silakan Pak. Iya Pak, thank you Pak. Saya hanya mengkonfirmasi aja Pak. Saya tertarik sekali dengan pendapat Pak JK bahwa manusia lama bagi kita yang sudah berada di dalam Kristus itu berlaku hukum-hukum Allah ya Pak ya, pada sesi yang lalu. Nah, tapi ada kemungkinan juga bahwa kita yang sudah hidup baru itu bisa masuk ke dalam manusia lama itu sendiri, yang sebenarnya manusia lama itu sudah dihancurkan atau sudah dimatikan. Itulah fungsinya kita berjaga-jaga. Sebenarnya berjaga-jaga bukan berjaga-jaga pada setan atau iblis atau dari eksternal luar, sebenarnya berjaga-jaga pada diri kita sendiri supaya kita jangan terjerumus lagi ke dalam manusia lama itu ya Pak ya. Nah terus satu lagi Pak, mengenai yang di ayat itu orang benar jika jatuh tidak akan tergeletak ya Pak pada nyanyian-nyanyian. Nah, dalam pengertian dulu saya itu tidak akan tergeletak itu maksudnya kalau sudah jatuh dalam dosa tidak akan dosa seterusnya. Cuman
Sekarang pengertian saya begini, Pak. Maksudnya tidak akan tergeletak itu jika kita sudah hidup dalam hidup baru, tidak akan tergeletak artinya jika ada masalah sebesar apapun kita pasti dijaga. Seperti misalnya banyak orang pada kisah para rasul itu dibenci karena pemberitaan Injil, dan itu Tuhan menjaganya supaya tidak terjatuh sampai tergeletak, tapi bukan berarti dia jatuh ke dalam dosa. Mungkin itu Pak yang menjadi catatan saya, Pak. Thank you, Pak. Iya. Oke. Oke Pak Aryadi. Tapi kenyataannya begini loh Pak Aryadi. Di rasul-rasul itu matinya konyol Pak. Nggak ada yang mati aman begitu, mati biasa gitu. Mereka luar biasa cara matinya ya. Jadi maksud tergeletak Pak Aryadi apa ya? Ya maksud saya walaupun itu rasul-rasul dibantai ya Pak ya, dalam tanda petik sampai disalib terbalik, ada yang dibakar mungkin. Kalau saya baca di literaturnya tidak sampai tergeletak itu artinya tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Jadi mungkin Tuhan tahu batas kemampuan anak-anaknya, sehingga di saat dia sudah kritis dan tidak kuat lagi, ya Tuhan tidak akan membiarkan jatuh ke dalam dosa untuk anak-anaknya yang setia. Di kisah-kisah para rasul seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Ada tanggapan Pak Jaka? Saya melihat apa yang dilihat Pak Aryadi ini bagus, bahkan kita bisa kembangkan. Kalau sampai korbannya aja Tuhan sediakan, masa si Tuhan mau menjadikan kita korban dalam kehidupan kita dalam Kristus? Itu loh kita harus lihat. Di situ kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu akan lebih dahsyat lagi. Untuk pemulihan kehidupan kita dengan Dia saja Dia berikan. Nah, bagaimana kalau kita sudah dalam Dia? Masa Dia akan biarkan kita tanda kutipnya tergeletak begitu, Pak? Kan nggak mungkin kan? Ini menjadi lebih dahsyat lagi. Jadi yang tadi saya lagi membayangkan, bisa bayangkan tuh Israel 40 tahun di padang gurun. Korbannya ada terus, Pak. Iya kan, supaya kehidupan Israel itu dengan Allah tetap terjalin. Itu tujuannya korban ada terus sepanjang berapa 40 tahun itu, bahkan setelah mereka masuk ke dalam Kanaan pun ada terus begitu. Karena harus tetap terjalin hubungan Allah dengan Israel itu. Karena begitulah kehidupan bersama dengan Allah. Nah, apalagi kalau Dia jaga kita dalam supaya kita bisa tanda kutipnya bisa berhubungan dengan Dia, bisa punya relationship dengan Allah itu, apalagi tanda kutipnya dalam kata tergeletak tadi itu. Ya. Apakah kita akan membiarkan diri kita jatuh dalam dosa, ya kan? Kalaupun kita jatuh dalam dosa, toh Allah juga sudah sediakan korbannya. Kan begitu kan, Pak? Ya. Sudah ada korbannya. Kita tinggal berbalik memberikan korban itu. Kita tinggal mempraktekkan apa yang sudah kita pahami tentang korban itu. Seperti itu sebenarnya. Jadi sudah pasti, Pak, tidak akan tergeletak karena korbannya selalu korbannya selalu ada, begitu. Nah, kalau kita mau katakan kata tergeletak itu dalam arti kehidupan jasmani kita dalam dunia ini, itu pun juga tidak mungkin kita tergeletak. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau korbannya yang dalam tanda kutip rohani saja diberikan, apalagi kehidupan jasmani kita, Pak, pasti juga akan dipelihara Allah, kan? Oke. Baik, Pak Dokter, silakan jika ada yang mau dibagi catatannya, silakan. Sebetulnya kalau kita sudah ngikutin Kim ini, sebetulnya makin hari makin mengerti gitu kan. Jadi kita kembali kepada semua manusia kan sudah mati sebetulnya. Bagaimana orang yang mati itu bisa mengenal dan mengerti jalannya Allah gitu. Nah, yang mengerti tentang kehendak Allah ya hanya Kristus gitu kan. Yang memang diutus yang datangnya dari Allah sendiri gitu. Jadi itu buat saya apa yang disingkapkan tadi suatu hal yang termasuk penyediaan itu semuanya dari Allah, bagaimana aturan-aturannya semuanya dari Allah. Cuman kan manusia itu susah dirubah, walaupun dia percaya kepada Kristus kan susah dirubah. Nah, awalnya susah dirubah, tapi kalau ngikutin secara bertahap, secara rutin, akhirnya kita mulai mengerti bahwa hidup itu Kristus. Mati itu adalah keuntungan kan katanya si Paulus itu kan. Manusia itu hidupnya kan sia-sia.
Kan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 20 itu kan manusia hidupnya sia-sia. Manusia sia-sia itu kalau tanpa Kristus adalah sia-sia gitu. Jadi apapun yang diperbuat manusia kan ujungnya mati. Meninggal maksudnya. Dari mati meninggal. Jadi kalau saya lihat sih bagaimana seorang penjunan tanah liat bisa mengatur si penjunan kan, nggak mungkin. Nah itu yang nggak dipahamin, yang tidak dilupakan oleh orang-orang percaya, sehingga dia berusaha untuk berkreasi bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah ini yang sering terjadi. Ya buat saya hanya itu aja. Jadi yang prinsip kan manusia itu semuanya mati di hadapan Dia. Kalau kita tidak mati, tidak ada persembahan kematian bersama dengan Kristus, kita tidak memperoleh kehidupan. Dan semua rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, ya kita nggak tahu rancangan Tuhan itu seperti apa. Gitu. Nah ini yang terjadi. Dulu zaman saya masih yang lama, ya itulah kita datang ke doa pengerja, doa fajar, doa segala macam, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ternyata terbalik. Jadi kita merancang menurut pengetahuan dan pemahaman kita sendiri, bukan oleh Tuhan. Bukan melihat skemanya Tuhan tuh kita nggak lihat, karena kita hidup menurut kedagingan. Ya itu dari saya, Pak. Terima kasih Pak ya, terima kasih Pak Jo. Oke, terima kasih Dok, luar biasa itu, sungguh luar biasa. Ya, Pak JK ada yang mau ditanggapi atau yang lain mau menanggapi? Saya rasa benar. Yang lain mungkin mau tanggapi, silakan. Ya. Oke, Pak Tony silakan. Iya. Kalau saya tangkap apa yang Pak Yahya sampaikan di kitab Imamat ini tentang korban itu kan gambaran ya. Gambaran yang dimana kita sekarang di masa realita Kristus. Gitu. Jadi kalau kita tidak lihat realita, kita kan banyak bertanya lagi, ini korban kenapa? Ini itu korban perjanjian lama. Gitu. Kalau saya pribadi menangkapnya begini, Pak. Jadi saya harus lihat, saya umpamakan Kristus adalah sebuah jubah atau sebuah jas gitu kan. Karena kan ada perintah Rasul Paulus berkata, kenakanlah Kristus. Kenakan Kristus nanti memakai Kristus, mengenakan gitu. Nah, untuk menjawab semua korban itu kan, seperti tadi Pak Yahya katakan, tanpa kita tahu tentang korban, relationship kita dengan Bapa, ya nothing gitu. Di luar Kristus binasa, di luar Kristus adalah hidup dalam kegelapan dan kutuk malah. Nah, jadi mata batin kita harus mengerti bahwa kan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu. Itu baru satu kalimat loh. Di sisi lain dia, akulah gembala, akulah pintu, akulah air kehidupan, akulah roti. Ya kan? Nah, kalau saya bukan tambahkan, memang ada tentu di tempat lain ya kan, bahwa mengatakan Kristus itulah keselamatan, Kristus itulah kekuatan, tanduk keselamatan, dialah kebenaran, dialah kebangkitan, dialah hidup kekal, itu dia sang kudus, itu sang kebenaran, itu semua kan dia gitu. Nah, jadi ketika kita mengenakan Kristus, itulah kita hidup mengingat bahwa karena pengorbanan Kristuslah kita dibenarkan di mata Bapa, kita dikuduskan jadi anak segala macam di dalam Kristus. Jadi kita kenakan Kristus itu. Sehingga nggak ada lagi pikiran-pikiran bagaimana begini, bagaimana begitu. Bagaimana orang lain yang tidak di luar kita tapi beragama. Udah nggak ada cerita di luar, tidak mengenakan Kristus. Ya udah, hidup dalam kutuk, sebaik apapun kondisi mereka, itu kan sesaat. Bicara umur manusia berapa lama sih? 100 tahun, 120 tahun lah paling lama anggaplah. Itu batasnya. Sekarang dia raja, dia pejabat, dia orang kaya, konglomerat, 120 tahun. Bahkan nggak ada yang lampaui 100 tahun. Kita di Indonesia kita lihat konglomerat mana ada yang lampaui 120 tahun. 100 tahun aja susah. 99, 98, Lim Sauliong, Soeharto, semua di bawah 100 tahun. Jadi itu sesaat punya
tipuan yang jangan sampai kita jadikan patokan, oh itu loh orang hidup diberkati ya. Dia tidak kenal Tuhan. Lihat di Timur Tengah, kalau kita lihat mereka punya mainan, Bapak Ibu, mobil udah nggak ada serinya, nggak ada lagi merek yang kita kenal ada di sana. Piaraan mereka bukan kucing, harimau, macan, ya kan. Saking duitnya itu nggak tahu mau habisnya gimana dunia perminyakan di sana kan, dunia Arab sana. Jadi secara uang mereka nggak terbatas. Tapi berapa lama mereka hidup? Kita lihat aja Salman ini Raja Saudi udah mewariskan tahtanya kepada anaknya. Kita nggak tahu 120 tahun dia capai nggak. Nah, tapi sekali lagi yang kata berkat itu selama ini kan agama karena oh itu diberkati, ini karena lihat dari sisi materi diberkati, karena hidup mewah diberkati, punya banyak harta diberkati. Padahal itu tidak hidup dalam berkat. Berkat adalah Kristus. Ketika kita kenakan Kristus, kita hidup dalam berkat. Orang yang tidak mengenakan Kristus di mata Bapa hidup dalam kutuk, hidup dalam kegelapan. Udah sederhana saya melihatnya. Jadi kita ya seperti kata tadi siapa tuh Pak Yosef, betul kita ini dah super bahagia, kita super beruntung kita yang sudah mengenakan Kristus nih, karena apa yang manusia cari sudah kita miliki dalam Kristus. Hidup kekal, kuduskan, dibenarkan, dikenan Tuhan, semua sudah kita miliki dalam Kristus gitu. Jadi saya simpulkan, ya pengorbanan itu kembali mempertajam mata kita melihat karya Kristus sih, itu aja menurut saya. Jadi apapun bentuknya nanti ke depan Pak Yahya kupas, makin pertajam kita makin melihat karya Kristus. Semua yang membuat kita tidak ada kata lain, puji Tuhan karena Kristus. Ucap syukur, kalau bukan karena Kristus nggak ada manusia yang sanggup lakukan itu, semua karena karya Kristus. Jadi Bapak kasih gambaran, kasih contoh, kasih blueprintnya begitu jelas, tapi semua dia lihat hanya gambaran anak tunggalnya. Ya itulah skenario ataupun cara Tuhan. Kalau kembali tadi Bu Elisa tanya kenapa harus pakai korban binatang segala macam. Kalau saya melihatnya, enggak. Jenis Adam ini sementara dipakai. Karena di mata Bapak harus jenisnya lahir yang dari roh nanti. Yang menyatu dengan Kristus. Semua berasal dari roh. Yang lain sebelum Kristus bangkit, itu semua gambaran. Mau diapain itu namanya alat peraga. Ya kan Israel dengan seluruh keturunan Abraham itu hanya alat peragaan. Tapi berbahagia kita yang bisa mengerti sampai puncaknya adalah Kristus yang bangkit. Itu mulai dari situ. Anak-anak Allah dibentuk, anak-anak Allah kita ini yang mengerti walaupun dari 2000 tahun, tapi kita diberikan menerima kasih karunia, bisa masuk ke dalam mengenakan Kristus. Kita berbahagia, nggak ada kata lain. Saya rasa ucap syukur dan bahagia. Terima kasih Pak Jo, Pak JK. Oke, terima kasih Pak Tony. Silakan Pak Vincent. Thank you. Nah, di sini yang menarik adalah ketika saya sekilas membaca Imamat ya, kok dari dari pasal 1 sampai pasal 7 kalau nggak salah bicaranya korban gitu Pak. Artinya kok ada korban yang terus-menerus ya Pak JK itu dilakukan oleh bangsa Israel kalau kita melihat pada penceritaannya gitu. Apakah ini bisa dibilang Pak, ketika kita pada level berada di dalam kematian, kita berada di dalam Kristus, kita mati di dalam Kristus, artinya kan tetaplah kematian manusia lama yang masih menyertai kita itu harus senantiasa dikorbankan. Dan makanya itu dibikinlah sebuah tata cara tabernakel tadi ya, kalau kita mengikuti sejarah panjangnya. Ini saya menjelaskannya sebelah menyebelah nih, karena menarik antara gambaran dan realita ya. Apakah dapat juga dikatakan bahwa karena daging ini pengen hidup terus gitu Pak. Jadi kalau daging ini hidup, bagaimana kematian itu bisa berlangsung? Itu yang saya coba renungkan ya Pak. Kenapa memerlukan, kita selalu bicara mati, dan mati. Apakah
Karena ya manusia lama itu ya harus senantiasa dibersihkan, makanya butuh korban secara terus-menerus gitu ya Pak JK ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Allah menciptakan manusia, dia sudah punya planning. Jadi bukan manusia itu buat planning buat Allah. Dan dalam hal ini kita lihat bahwa dia ingin membawa manusia itu ke dalam relationship dengan Bapa. Jadi dibawa, ditaruh di dalam anak supaya menjadi relationship dengan Bapa. Itu sudah menjadi ketetapan Allah yang dia bukan cuma katakan, tapi dia juga sudah peradakan. Dan untuk hubungan itu, sekali lagi saya ulangi, maka diperlukan korban. Tentu saja Israel harus melakukan korban itu setiap saat. Karena setiap saat itulah hubungan dia dengan Allah. Ini terjadi. Jadi hubungan dengan Allah itu bukan putus nyambung gitu loh. Ya kan? Hubungan artinya di dalam dunia bisa putus nyambung, tapi dengan Allah itu bisa berkesinambungan terus. Kalau korban itu berlaku. Makanya mereka harus berikan korban. Ini yang kemudian digenapi oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu senantiasa. Gitu kan? Satu kali, tetapi itu efeknya seterusnya. Artinya, di dalam Allah itu suatu kehidupan. Kenapa setiap saat mereka harus berikan korban? Itu kehidupan di dalam Allah. Kalau saya buat dosa, kamu keluar dari Kristus. Nah, tetapi kalau kamu nggak mau dikucilkan, nggak mau disuruh keluar, nggak mau diusir dari Israel itu, dari yang namanya Israel, dari kumpulan itu, dari corporate itu, maka kamu harus bawa korban. Itu kan yang diperagakan. Makanya setiap saat mereka korbankan. Ada yang pagi petang, ada yang ketika mereka berbuat, ada yang sesaat, ada. Jadi kita bahas minggu depan itu. Ya, tapi maksud saya korban itu selalu hanya berbicara tentang saya sekarang memiliki hubungan dengan Allah. Kalau saya berbuat salah, kalau tidak ada korban, saya harus dikucilkan dari Israel, harus dikeluarkan. Dan itu berlaku seterusnya, Pak. Demikian pula realitanya. Nah, ini. Jadi kisah yang dibangun dalam kehidupan imamat itu, itulah kehidupan kita sebenarnya dengan Kristus. Makanya kan kita disebut dengan imamat yang rajani. Artinya saya ini hidup, kalau tidak ada korban dalam kehidupan saya setiap saat, maka saya, tanda kutipnya, putus dengan Allah. Harus dikucilkan, keluar dari apa namanya? Dari Israel. Nah, kalau saya mau dipulihkan, korban lagi. Intinya korban. Mau dipulihkan, korban. Mau dipulihkan, korban. Mau dipulihkan, korban. Jadi kita harus mengerti, Kristus punya kematian itu berlaku bagi kita sebagai tanda kutipnya pemulihan dengan Allah. Dan itu senantiasa di dalam zaman Israel, artinya bagi kita pun sekarang senantiasa begitu. Bagaimana kalau saya melakukan dosa, Pak? Korban. Nah, kita akan bahas minggu depan bagaimana korban itu ya dimaksudkannya. Nah, tapi kita harus melihat bahwa saya ketika bikin dosa, bikin kesalahan atau apapun yang yang bukan Kristus, kalau tidak ada korban itu saya tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya senantiasa Pak mereka lakukan. Bapak baca itu senantiasa. Kalau bikin salah, bikin ini. Kalau bikin salah ini, korban lagi. Kalau bikin salah ini, korban lagi. Korbannya apa? Ada kurang lebih 5 macam korban itu sesuai dengan apa yang mereka perbuat itu. Ya, jadi senantiasa setiap saat Bapak katakan itu betul, karena begitulah konteksnya hubungan kita dengan Allah. Makanya saya katakan ini jelas sekali memperlihatkan perbedaan antara dunia, manusia dunia, orang-orang yang di luar bangsa Israel dengan kita yang ada di dalam Kristus. Itu beda sekali. Disitulah yang saya tekankan sekali lagi, kasih karunia itu yang di dalam itu. Dan kita bisa melihat ternyata kasih karunia itu bukan cuma perkataan. Ya. Ternyata korban. Korban ini penting. Kalau nggak ada korban ini, saya nggak bisa terima kasih karunia ini. Yang diberikan kasih karunia itu kalau ada mereka yang mau menerima korban itu. Itu yang menerima kasih karunia. Jadi setiap saat. Nah, tadi Paulus mengatakan dengan bagus kan bahwa Yesus mati satu kali untuk selama. Coba saya ambil lagi. Ayat itu sebenarnya berbicara pada kita dengan jelas seharusnya ya. Roma 6 ayatnya yang ke-10 ya.
kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dulu kan mereka harus potong lagi gitu kan Pak. Nah itu untuk sekali selama-lamanya. Jadi untuk selama-lamanya. Jadi berlaku selama-lamanya. Kalau dulu selama-lamanya bagaimana? Ya itu potong terus. Itu maksudnya selama-lamanya. Tapi Yesus melakukan itu satu kali. Di salib itu sudah selesai. Tapi itu efek daripada satu kalinya itu selama-lamanya. Itu maksudnya dia. Selama-lamanya korban itu tersedia. Nah, dan kehidupannya bagi Allah. Jadi kehidupannya bukan bagi dosa, tapi bagi Allah. Demikianlah kamu memandangnya. Memandangnya bagaimana? Selama-lamanya. Korban itu harus ada terus. Selama-lamanya. Jadi selama saya hidup dalam dunia ini, saya harus tetap melihat korban itu. Harus tetap melihat korban itu. Memahami korban itu. Bukan hanya, oh Yesus sudah mati. Sudah. Saya tidak melihat pentingnya korban lagi. Bukan itu. Saya ketika saya tanda kutipnya orang bilang berdoa kepada Tuhan, harus ingat korban itu. Harus memahami korban itu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Begitu saya lupa, harus balik lagi ke situ. Hendaklah saya memandangnya sudah mati bagi dosa, selama-lamanya. Nah, itu. Jadi ketika saya mati, saya lupa, dosa lagi. Oh, korban lagi. Oh iya kan saya sudah mati. Gitu. Dan seterusnya. Jadi kata, bagaimana kematian Yesus selama-lamanya ini, demikian pula kehidupan kita selama-lamanya. Jadi itu harus ada di dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita. Bahwa kematian saya bersama Kristus itu selama-lamanya. Gitu. Bukan hanya ikut Zoom 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, wah saya mati buat Kristus. Gitu. Kemudian saya lupa. Gitu, selama-lamanya. Iya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke ya Pak Vincent ya. Siap. Makasih Pak. Mungkin saya Pak Jo. Silakan Pak Rika. Ya, terima kasih. Sungguh apa ya, pemaparan dari Pak JK untuk korban ini ya, bahasa korban ini, persembahan ini sangat dahsyat sekali bagi saya. Karena ya ini yang tidak timbul dalam hati nih. Jadi tahu bahwa ini tuh maksudnya itu Kristus itu sendiri. Jadi maksud saya itu dalam aplikasinya Pak untuk korban ini, tadi kan Bapak ada sebut dosa dan dosa-dosa itu ya Pak ya. Kalau dosa itu kan itu pada saat kita mati bersama Kristus dan kita menjadi hidup baru ya Pak ya. Jadi apa? Lahir baru. Kemudian untuk yang dosa-dosa itu berarti semakin kita dibukakan, itulah yang daging kita yang sisa-sisa itu yang dimatikan itu ya Pak ya. Nah, untuk aplikasinya berarti dari Kristus sendiri yang akan membukakan kepada kita, sehingga dosa-dosa kita itu semakin hari semakin habis, semakin hilang seperti itu. Jadi itulah yang Bapak bilang tadi, kita harus mengingat-ingat terus kan, diingat terus tentang korban itu. Nah, saya semakin detail, semakin confirm. Tadi Bapak mengulang 2 kali itu yang Roma 6 itu ya. Roma 6 ayat 10 dan 11. Itu sangat-sangat menolong saya banget. Terus satu lagi Pak, yang tadi kan gambarannya kan Kristus tuh Pak, yang korban itu Pak. Nah, imam itu di situ apa ya Pak? Gambarannya Pak, sebagai apa ya Pak? Karena takutnya nih pemikiran itu nanti jadi imam itu kayak mediasi untuk ke Kristusnya itu. Jadi seperti pemimpin-pemimpin di agama itu Pak. Seperti Bapak bilang tadi kan, mereka bisa mentransfer berkat, karunia, apa segala, terus bisa mengampuni dosa, dan sebagainya itu Pak. Mohon dijabarin lagi Pak. Terima kasih. Iya. Tadi saya sempat katakan kan bahwa imam besar dan juga korban itu semua gambaran Kristus, Pak.
Jadi korbannya Kristus, imam besarnya Kristus, darahnya juga darahnya Kristus. Gitu. Itu kan jelas sekali sebenarnya di dalam Ibrani 9 ayat 11. Ini yang dikatakan. Ini pelayanan imam besar juga gambaran Kristus. Perhatikan sini. Tetapi Kristus yang telah datang sebagai imam besar sudah masuk melintasi kemah. Kan kalau di tabernakel itu kan ada dua kemah kan, yang ruang kudus dan ruang maha kudus, bagian dalamnya. Dia melintasi kemah itu, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Yang tadi, dia sudah mati bagi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Untuk membawa darahnya sendiri. Jadi darahnya ya Yesus juga, kemudian binatangnya itu, domba itu adalah Yesus juga, kemudian imam besarnya ya Yesus juga. Semua ini dikerjakan oleh Yesus. Karena tidak ada manusia yang bisa membawa darahnya kepada Allah. Hanya Yesus, gitu Pak. Jadi dialah yang menjadi imam besar ini. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Thank you. Thank you Pak Jo. Oke, Pak Rikard, terima kasih. Dan kita akan masuk dalam konklusi. Silakan Pak. Ya, jadi kita sudah melihat betapa kitab imamat ini sesuatu yang sangat penting. Karena kitab imamat ini memperlihatkan rancangan Allah yang sudah dirancang sebelum dunia diciptakan. Maka dengan kata lain, sebelum manusia itu ada, pengampunan dosa itu sudah dirancang. Sebelum manusia ada, korban itu sudah juga dirancang. Sehingga demikian kita bisa melihat kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, melalui kematiannya di atas kayu salib itu bukanlah suatu tindakan heroik, bukan sebagai seorang yang berlaku hero begitu untuk menyelamatkan semua manusia. Bukan tindakan seperti itu, bukan juga tindakan martir, ya. Tindakan martir demi mempertahankan kebenaran. Ya. Karena dia adalah utusan Allah, maka dia mempertahankan kebenaran dan akhirnya dia mati. Seseorang bisa saja bertindak heroik dan menjadi martir sebagai rasa kasih dia kepada Allah, sehingga mungkin dia bisa dibunuh dalam martirnya itu mungkin dalam rangka membela Kristus yang dia pikir itu adalah Kristus, padahal itu adalah Kristus ajaran agama. Bisa saja orang menjadi heroik seperti itu, ya, atau menjadi martir. Tapi sekali lagi itu bukanlah kematian yang tanda kutipnya yang dibenarkan atau yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu itu adalah dalam rangka penggenapan akan korban yang sudah ditetapkan Allah itu. Yesuslah korban sesungguhnya yang selama ribuan tahun itu diperagakan oleh bapak-bapak leluhur Israel maupun juga bangsa Israel dalam peragaan-peragaan mereka yang selama itu diperagakan di dalam perjanjian lama. Yesuslah korban itu. Dialah mediatornya. Sekali lagi dia mediatornya, dialah sebagai domba itu yang akan disembelih. Dia pula sebagai imam besar itu. Jadi Yesus sebagai mediator itu bukan Yesus yang berdoa kepada Allah akan kita. Karena ada banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan seperti itu. Sebaliknya, Yesuslah mediatornya sebagai penebusan kita. Penebus salah, Yesuslah mediatornya sebagai korban bakaran itu. Yesuslah mediatornya. Dengan kata lain, kalau kita tidak melihat korban itu, kita tidak melihat Kristus itu, dan makna daripada korban itu, maka kita tidak mendapatkan pengampunan, penebusan salah, sekalipun kita berdoa kepada Allah, sekalipun kita minta ampun. Apa bedanya kita minta ampun pada Allah tanpa mengenal korban itu, dengan agama lain berdoa juga pada Allah tanpa mengenal korban itu? Kan nggak ada bedanya. Apa bedanya? Sekali lagi saya katakan, apa bedanya kehidupan saya dalam Kristen yang percaya Yesus Tuhan, tapi saya nggak mengerti korban itu. Bahkan saya tidak pernah mengambil bagian dalam korban itu dengan menumpangkan tangan. Apa bedanya dengan agama sebelah yang juga berdoa kepada Allah? Sama panggilannya. Maka bahkan dengan sungguh-sungguh, maka mereka bahkan lebih keras, ya kan? Apa bedanya saya dengan mereka? Tidak ada bedanya. Nah, kadang-kala kita tertipu, kita pikir karena kita panggil nama Yesus, kita pikir kita lebih layak di hadapan Allah. Padahal justru korban itu yang layak di hadapan Allah. Dan kita bisa dilayakkan di hadapan Allah kalau kita mengambil bagian dalam korban itu. Karena dia sudah ditentukan. Dia sudah ditentukan untuk menjadi mediator itu.
Saya merasa bahwa kalau kita melihat hal ini, kita akan memiliki kepastian-kepastian dalam perjalanan kita dalam Kristus. Dan perjalanan kita itu akan, kalau menurut saya smooth, ya. Smooth, karena bahkan kita semakin yakin, semakin istilahnya apa ya, semakin pasti dengan keselamatan yang diberikan pada kita. Bukan lagi menjadi hayalan, tapi pasti karena kita melihat ini semua sudah ditentukan Allah, ini semua skenario Allah, dan kita berjalan pada track yang tepat. Oke Pak Jo, saya rasa itu dulu. Nanti Baik, Pak pada Jeko. minggu kita ketemu lagi ya. Terima kasih.